Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah satu pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta kawin, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu lebih mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silahkan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudara pencinta Verbum Domini yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi dan salam jumpa di edisi Verbum Domini tanggal 30 Oktober tahun 2021. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita ada banyak momen yang kita jumpai sejak kelahiran hingga kematian kita. Momen-momen itu adalah sukacita dan juga dukacita. Dan yang paling penting yang selalu kita sorak-sorai adalah momen sukacita. Dan hal yang paling konkret di dalam hidup kita untuk merayakan sukacita adalah menyediakan atau mengadakan pesta. Dan di dalam perayaan pesta selalu ada momen-momen di mana di dalam hidup kita ingin mengenang atau merayakan apa yang kita alami dalam hidup. Misalnya ulang tahun, sambut baru, krisma, tabisan, dan masih banyak hal lain. Dan semua itu adalah kesempatan untuk merayakan sukacita bersama keluarga. Hakikat dari sebuah pesta adalah untuk merajut persaudaraan, reuni bersama keluarga, dan juga untuk menghormati tamu yang mengundang kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam bacaan Injil yang telah kita dengarkan bersama, Yesus mendapat undangan untuk makan di rumah seorang Farisi. Dan ketika mereka hendak makan, Ia memperhatikan orang-orang di sekitarnya yang berusaha untuk mencari tempat yang paling depan di dalam tempat pesta itu. Lalu Ia mengajar bahwa kalau kita pergi ke pesta, kita jangan merebut tempat yang terdepan, sebab mungkin saja ada tamu yang lebih terhormat, yang lebih daripada kita. Oleh sebab itu, Yesus menganjurkan bahwa ketika kita hadir pada sebuah pesta, kita sebaiknya mengambil posisi di belakang atau di tempat yang rendah. Dengan demikian, Tuhan pesta akan datang dan mengajak kita untuk duduk di tempat yang terhormat. Dan di ujung dari penjelasan Yesus dalam bacaan Injil hari ini, Ia mengatakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan. Demikian, orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Bagaimana kita merefleksikan pernyataan Yesus ini dalam hidup harian kita? Bahwa ada dua cara untuk kita menjadi orang yang paling besar. Cara yang pertama adalah berbuat baik dan melupakan perbuatan baik itu. Dan yang kedua, selalu mengingat perbuatan baik orang dan tidak boleh memperhitungkan
kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan kepada orang lain. Karena ketika pada saat yang sama kita membeberkan semua kebaikan, keunggulan kita di hadapan Tuhan, pada saat yang sama pula kita adalah orang yang paling rendah dan lebih rendah dari sampah. Karena apa? Orang-orang demikian tidak mendapat tempat di hadirat Tuhan. Karena apa? Yesus mengatakan bahwa orang yang meninggikan diri akan direndahkan, tapi orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Dalam hidup harian kita selalu diundang untuk menghadiri pesta-pesta. Lalu fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan kita bersama, kita mengaburkan hakikat dari pesta itu yang sejatinya adalah perayaan sukacita. Apa yang terjadi di lingkungan hidup kita masing-masing? Kita menjadikan pesta untuk mencari 3M. Mencari makan, mencari musik, dan mencari musuh. Dan dari 3 hal ini, saya merefleksikan ada 3 kelompok manusia yang hadir di sana. Kelompok yang pertama itu kelompok romantis. Itu mereka datang untuk makan gratis. Ya, kelompok rombongan makan gratis. Kelompok yang kedua itu namanya ronda malam. Itu mereka datang untuk dansa dan mereka namanya rombongan dansa malam. Dan kelompok yang terakhir adalah rombak ten, rombongan baku tendang sampai pagi. 3 kelompok ini mempunyai intensi masing-masing untuk menghadiri sebuah pesta. Kelompok romantis mempunyai intensi untuk mencari M yang pertama, yaitu makan. Kelompok yang kedua, ronda malam, mempunyai intensi untuk mencari musik, bergoyang berjoget hingga pagi. Dan kelompok yang ketiga, rombak tenda, intensi ke pesta untuk mencari musuh mereka yang selama ini mereka tidak temukan. Dan seolah-olah pesta menjadi tempat untuk mencari permusuhan, sehingga tidak heran di setiap ujung pesta-pesta kita selalu terjadi pertumpahan darah, perkelahian, dan permusuhan. Kita harus belajar dari Yesus dalam bacaan Injil hari ini, bahwa Ia menghadiri pesta bukan untuk sekedar makan, bukan untuk sekedar bergoyang karena musiknya enak-enak, tetapi Ia hadir untuk mewartakan sabda Allah. Dan di dalam uraian Injil, beberapa Injil yang kita dengar, Ia hadir untuk menunjukkan kemuliaannya. Ketika pesta di Kana, Ia menunjukkan kemuliaannya. Dan pada Injil hari ini kita dengar bahwa Ia diundang untuk makan di satu pesta. Dan di sana Dia tidak hanya menikmati makanan-makanan yang disediakan oleh Tuhan pesta, tetapi di sela-sela makan itu Ia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Dan inti dari ajaran yang kita temukan di dalam bacaan Injil hari ini adalah tentang bagaimana menjadi orang yang rendah hati dan bagaimana kita menjauhi orang-orang yang bersifat tinggi hati. Kita diundang untuk selalu rendah hati. Dan dengan cara apa? Menceritakan kebaikan-kebaikan orang sambil kita melupakan kebaikan-kebaikan kita. Dengan demikian, orang yang akan mengingat kebaikan-kebaikan kita menjadikan kita besar daripada kita sendiri yang menceritakan kebaikan-kebaikan kita. Pada saat yang sama kita menjadi sampah yang paling rendah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini juga secara gerejawi kita menutup bulan Rosario. Kita telah berjalan bersama Bunda Maria dari rumah ke rumah merenungkan misteri Kristus yang termaktub di dalam 5 peristiwa Rosario yang kita renungkan setiap malam. Dan satu figur yang kita renungkan adalah ibu kita. Dia adalah Maria. Maria yang telah menerima wahyu Tuhan, yang telah mengandungnya dan melahirkannya bagi kita umat manusia. Satu hal yang kita pelajari dari Bunda Maria adalah Ia adalah pribadi yang rendah hati. Karena dia selalu terbuka kepada kehendak Allah dan ia
mempersilahkan semuanya terjadi dalam hidupnya. Kita dipanggil untuk mengikuti gaya Bunda Maria, terbuka dan rendah hati sebagaimana hatinya yang selalu merendah dan berserah kepada Tuhan. Semoga kita dari hari ke hari selalu memperbaharui hidup kita dengan selalu rendah hati, dan rendah hati. Karena ini adalah pekerjaan yang paling sulit di dunia saat ini, apalagi dengan teknologi yang menyajikan eksibisi yang sangat luar biasa, postingan-postingan yang sangat luar biasa yang menunjukkan siapa kita. Biarlah orang-orang yang bercerita tentang siapa kita sambil kita tetap berbuat baik dengan intensi demi kemuliaan Allah, keselamatan semua orang, dan juga untuk kekudusan kita setiap umat manusia. Semoga Tuhan memberkati kita.